Semakin besar kemungkinan Boboiboy Gentar menjadi fusion elemental terkuat. Mari kita bedah. Jadi di konten sebelumnya kita sudah membandingkan statistik antara Boboiboy Gentar, Boboiboy Supra, Boboiboy Frostfire, dan Boboiboy Sopan. Namun ketika Boboiboy Gentar bertemu Boboiboy Sopan, lagi-lagi Gentar selalu bisa mengandalkan pasif kekuatannya untuk bisa menyerap serangan energi dari Boboiboy Sopan. Ditambah serangan fisiknya juga bisa terus di counter sama Boboiboy Gentar yang punya stamina unlimited. Namun jangan terlalu senang, itu karena masih ada dua elemental fusion yang lain yang harus kita adu dulu sebelum Boboiboy Gentar itu resmi disebut sebagai elemental fusion terkuat. Dan di konten kali ini Nat ingin membuat statistik yang jauh lebih dalam untuk mengukur siapa fusion elemental terkuat di antara Boboiboy Sori dan Boboiboy Gentar. Oke? Jadi daripada kelamaan, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaxy Gentar episode terbaru, Boboiboy Gentar versus Boboiboy Sori. Let's check this out. Yay! 1. Performa kekuatan. Jadi, seperti yang kalian tahu, jika setiap elemental fusion itu memiliki performa kekuatan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam kasus ini, Boboiboy Sori itu memiliki performa kekuatan yang jauh lebih powerful dibandingkan dengan Boboiboy Gentar. Hal ini dikarenakan Boboiboy Sori merupakan seorang fighter yang sangat mematikan dengan gaya bertarung yang powerful. Mau tarung jarak dekat, minta dikasih paham nih. Itu karena Boboiboy Sori memiliki teknik bertarung yang menarik. Hal ini disebabkan Boboiboy Sori memiliki kemampuan untuk memanipulasi cahaya dan tumbuhan secara bersamaan, sehingga Boboiboy mampu memanipulasi pertumbuhan suatu tanaman menjadi jauh lebih cepat sehingga bisa dimanfaatkan. Dengan begitu, musuhnya akan kesulitan untuk membaca pola serangan yang berubah-ubah. Mau tarung jarak jauh pun, hayulah gasken. Itu karena Boboiboy Sori menggunakan kemampuannya untuk memanipulasi tumbuhan dan cahaya secara bersamaan, sehingga Boboiboy Sori itu bisa menemukan sebuah pohon durian yang mampu berbunga dan menembakkan cahaya berduri yang sangat kuat. Boboiboy Gentar itu memiliki performa kekuatan yang jauh lebih ribet tetapi unik dibandingkan dengan Boboiboy Supra. Hal ini dikarenakan Boboiboy Gentar merupakan seorang fighter yang sangat unik dengan gaya bertarung yang sangat sembrono. Hal ini bisa terjadi karena Boboiboy Gentar itu spesialisasi hand-to-hand combat. Karena kita sedang membicarakan performa kekuatannya, Boboiboy Gentar ini memiliki kemampuan yang sangat unik. Sehingga ketika dalam mode low bat, Boboiboy Gentar itu tidak memiliki kekuatan apapun kecuali pasif kemampuannya saja. Namun ketika Boboiboy Gentar sudah masuk ke mode full charge, itu udah beda urusan. Itu karena Boboiboy Gentar bisa membangkitkan kekuatannya yang sesungguhnya, yaitu kuasa manipulasi elektromagnetik. Dengan begitu, Boboiboy Gentar mampu mengendalikan medan magnet yang ada di sekitarnya, yang bisa Boboiboy gunakan untuk mengendalikan benda-benda yang terbuat dari logam. 2. Ability kekuatan. Selain dari pertimbangan performa kekuatan, ability juga yang digunakan akan mempengaruhi hasil pertandingan antara Boboiboy Gentar dan Boboiboy Sori. Itu karena setiap elemental fusion itu punya keunikannya masing-masing. Boboiboy Sori itu memiliki ability kekuatan yang sangat hebat. Dimulai dari pasif kemampuannya yang sangat hebat. Itu karena Boboiboy Sori mampu mempercepat proses pertumbuhan suatu tanaman, sehingga tanamannya dapat tumbuh dengan sangat cepat dalam waktu yang singkat. Selain itu, Boboiboy Sori juga bisa memanfaatkan kemampuan manipulasi tumbuhannya untuk memperbesar ukuran senjatanya. Ditambah, Boboiboy Sori juga memiliki beberapa ability unik yang membuatnya sangat hebat. Di antaranya, skill memainkan lato-lato durian, aka Durian Sori, yang bisa dimanipulasi ukurannya sehingga menghasilkan hantaman yang sangat kuat. Ditambah, duri dari Boboiboy Sori juga sangatlah tajam, sehingga ketika dibelitkan, akarnya mampu mencengkram targetnya dengan sangat kuat. Sehingga ketika akarnya ditarik dengan kuat, cengkramannya bisa memotong targetnya dengan mudah. Hal ini juga dibarengi dengan skill menembak jarak jauh Boboiboy Sori yang mampu menciptakan tembakan cahaya berduri dengan damage yang sangat besar. Sedangkan Boboiboy Gentar itu memiliki ability kekuatan yang sangat unik, dimulai dari pasif kekuatan yang sangat ribet.
Itu karena Boboiboy Gentar mampu menyerap segala serangan energi yang ditembakkan kepada dirinya. Dan energi yang diserap bisa disimpan dalam tubuh Boboiboy Gentar. Selain itu, Boboiboy Gentar juga bisa memanfaatkan energi yang disimpannya untuk mengeluarkan kemampuan aslinya dalam memanipulasi medan elektromagnetik, sehingga Boboiboy mampu mengendalikan benda-benda yang terbuat dari logam. Ditambah, Boboiboy Gentar juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi bentuk logam yang ia kendalikan, sehingga ketika dimanfaatkan secara maksimal, Boboiboy Gentar itu bisa menciptakan golem gentar dengan desain armor yang sesuai dengan imajinasinya, sehingga nantinya tuh desainnya tuh tidak akan asal tumpuk seperti armornya Captain Fargoba yang asal menggabungkan berbagai jenis logam menjadi armor. Sehingga visual ketika Boboiboy Gentar menggunakan armornya itu bakal jauh lebih keren, kayak Iron Man bejir. 3. Kelemahan kekuatan. Selain faktor yang sudah Nat sebutkan sebelumnya, tidak bisa dibantah jika kelemahan memang menjadi salah satu kunci untuk menemukan peluang dalam mengalahkan lawannya. Untuk Boboiboy Sori, kelemahannya terletak pada pergerakannya yang tidak selincah fusion solar lainnya. Sedangkan Boboiboy Sori lebih berfokus pada setiap power serangan yang ia hasilkan, sehingga kelemahannya ada di setiap serangan yang perlu jeda sebelum dia menyerang. Sedangkan Boboiboy Gentar itu sebaliknya. Itu karena Boboiboy Gentar muncul tanpa kekuatan, sehingga Boboiboy Gentar akan jadi santapan empuk untuk lawannya karena akan sangat mudah untuk diserang dan dianiaya. Namun, dikarenakan pasif kekuatannya yang ribet, Boboiboy Gentar justru akan sangat cocok digunakan dalam pertarungan jangka panjang. Kesimpulannya, Boboiboy Gentar akan keluar lagi sebagai pemenang dengan catatan Boboiboy Sori tidak mengeluarkan serangan ultimate-nya. Hal ini dikarenakan Boboiboy Gentar punya daya tahan tubuh dan stamina yang hebat, sehingga mau sekuat apapun serangan Boboiboy Sori, Boboiboy Gentar bakal mampu menahan dan bertahan dari setiap serangan Boboiboy Sori sampai Boboiboy Sori itu mengeluarkan ultimate-nya. Berarti Boboiboy Gentar udah pasti dong jadi fusion elemental terkuat, Bang. Ya sabar dulu, kan ini baru Boboiboy Supra, Crossfire, Sopan, dan Sori. Masih ada fusion elemental terakhir yaitu Glacier yang belum kita bandingkan sebelum kita tentukan apakah Boboiboy Gentar ini beneran fusion elemental terkuat apa enggak. Baiklah sekali untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigato gozaimasu, selamat tane, bye.